Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, sunnah bagi seorang muadzin mengumandangkan azan. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, disunnahkan azan itu adalah karena ingin menentukan awal waktu solat dan juga untuk mengumpulkan orang berkumpul di masjid dalam rangka melaksanakan solat berjamaah. Maka oleh sebab itu disunnahkanlah yaitu azan dan iqamah setiap pelaksanaan solat. Apakah itu solat fardu, apakah itu solat qada, apakah itu solat najar. Apa itu solat qada? Yaitu sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada orang meninggalkan solat. Dulu dia malas melaksanakan solat. Sekarang mau menyempurnakan solat yang tinggal pada zaman dahulu. Maka pada saat sekarang ini di kodonya solat, sewaktu dia melaksanakan kodo solat itu, maka disunnahkan dia qomat, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga solat najar. Ada orang yang menajarkan yang tadi solat sunat, karena yang boleh dinajarkan itu adalah sesuatu yang sunnah diwajibkan untuk dirinya, atau sesuatu yang mubah, itu pun yang mubah tidak terus menerus. Maka kalau yang mubah yang tidak terus menerus itu diwajibkannya untuk dirinya, maka bolehlah yang seperti itu adalah dinajarkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, yang semua solat yang saya sampaikan tadi, maka disunnahkan dia, apakah dia solat qada, apakah dia solat wajib, apakah dia solat najar, disunnahkan bagi seseorang ingin melaksanakannya yaitu qomat lebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, adapun yang disunnahkan mengumandangkan azan karena ingin menentukan solat, menentukan awal masuknya solat, atau karena ingin melaksanakan solat berjamaah, itu cuma dikumandangkan azan dan iqamah. Selain iqamah ada lagi azan. Azan itu mana dia? Solat yang 5 waktu sehari semalam. Solat yang 5 waktu sehari semalam itu maka disunnahkan kita mengumandangkan azan lebih dahulu. Syarat orang yang mengumandangkan azan itu adalah, yang pertama adalah laki-laki, maka tidak boleh mengumandangkan azan itu adalah perempuan. Kenapa tidak boleh mengumandangkan azan itu perempuan? Karena kalau seandainya perempuan yang memandangkan azan itu, pertama dikhawatirkan membawa yaitu mudrat, atau membawa sesuatu, membuat kerusakan terhadap agama. Kenapa? Sunnah bagi orang yang memandangkan azan itu, yaitu orang yang datang ke masjid itu melihat orang yang memandangkan azan itu. Maka oleh sebab itu orang yang mau memandangkan azan itu, maka sunnah dia dilihat jemaah, yaitu melihat wajahnya, mendengarkan suaranya. Maka oleh sebab itu tak diperbolehkanlah seorang wanita. Kenapa? Membawa fitnah dengan melihat wajahnya, dengan mendengar suaranya. Maka tidak diperbolehkanlah seorang wanita memandangkan azan. Yang disunnahkan dia adalah kalau dia melaksanakan solat berjamaah bersama jamaah wanita, atau melaksanakan solat sendiri, yang disunnahkan bagi mereka itu adalah iqamah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang pertama, bahwa orang yang mengumandangkan azan itu adalah laki-laki. Tak boleh dikumandangkan azan itu oleh perempuan. Dan syarat yang kedua tadi adalah bahwa dikumandangkan azan itu dapat dilihat oleh jamaah dan juga dapat didengar oleh jamaah. Maka oleh sebab itu yang dua macam itu dua syarat. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bahwa orang yang memandangkan azan itu adalah bersuci dari hadas kecil. Maka tak boleh orang yang memandangkan azan itu adalah dalam keadaan tidak bersuci. Karahtu an azkara illa bituhrin illa ala tuhrin, itu maksud hadis Nabi. Karahtu an azkara illa ala tuhrin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membenci orang yang kalau dia berzikir itu, kalau dia tidak bersuci. Maka oleh sebab itu
termasuk dalam hadis ini, yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang memandangkan azan. Kalau ada orang yang memandangkan azan, yaitu dia belum bersuci atau dalam keadaan berhadas kecil dia kumandangkan azan itu, maka orang yang berhadas kecil yang memandangkan azan itu adalah hukumnya makruh. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang yang mau memandangkan azan, ambil wuduk lebih dahulu. Jangan kena masuk waktu lantas seseorang itu langsung menghadap mik, dikumandangkannya langsung azan itu. Itu syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat, bahwa orang yang memandangkan azan itu adalah dia dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwa orang yang memandangkan itu yang paling abdul ucapannya itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan mewakafkan ra, kemudian baru disambung dengan Allahu Akbar yang berikutnya. Tapi boleh juga membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan juga boleh juga dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa seperti demikian? Karena orang yang membawa, yang sering memandangkan azan itu adalah Bilal bin Rabah. Maka seperti itulah dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dan Rasul pun tidak protes dengan kumandang azan yaitu Bilal bin Rabah itu. Maka oleh sebab itu, berdasarkan yang diperbuat oleh Bilal bin Rabah itu menjadi takrir dengan niat diamnya Nabi, maka menjadi hadis juga perbuatan Bilal bin Rabah itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, adapun yang setelah Allahu Akbar, kalau azan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, yaitu dibaca 4 kali. Kemudian setelah itu asyhadu an la ilaha illallah dibaca 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca 2 kali. Hayya 'alas shalah juga dibaca 2 kali. Hayya 'alal falah dibaca 2 kali. Dan yang terakhir adalah Allahu Akbar dibaca 2 kali. La ilaha illallah dibaca 1 kali. Adapun bagi orang yang mendengar, maka disunnahkan apa yang dibacakan oleh si muazzin yang mendengar itu membacanya, menjawabnya dengan yang dibacakan oleh muazzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah yang 2 kali itu dibaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan syarat yang berikutnya adalah disunnahkan bagi orang yang memandangkan azan itu memasukkan telunjuknya ke kupingnya, yaitu agar apa? Agar suara yang dikumandangkan, dikeluarkannya dari mulutnya itu, yaitu agar lebih nyaring. Kenapa? Kupingnya tertutup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan juga azan ini dikumandangkan yaitu pada waktu malam. Disunnahkan dia 2 kali, yaitu azan yang pertama yaitu lebih kurang yaitu setelah sepertiga malam, yaitu kumandangkan yang pertama. Apa tujuannya? Untuk membangkitkan orang yang sedang tidur itu supaya bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Kalau seandainya dia mau mandi, mandilah lebih dahulu. Kemudian setelah itu baru azan subuh. Maka setelah azan subuh, itu ada kalimat yang disunnahkan bagi si muazzin untuk nambahnya. As-salatu khairum minan naum 2 kali. Dan bagi orang yang mendengarkan sodakta wa barorta, itu pada kalimat azan. Setelah azan, yaitu ada isyarat dari imam untuk memerintahkan kepada si muazzin untuk mengumandangkan iqamah. Iqamah yang dikumandangkan itu harus suaranya lebih rendah daripada kumandangkan azan. Kenapa? Karena dia dan juga lebih cepat membacanya daripada mengumandangkan azan. Kenapa seperti demikian? Seperti itu yang dijelaskan dalam penyampaian-penyampaian ulama dalam kitab-kitab fikih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, cuma bagi orang yang mendengarnya, disunnahkan bagi orang yang mendengarnya yaitu mengikuti yang diucapkan oleh, yang disampaikan oleh muazzin. Kalau muazzin baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang mendengar juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali kata kalimat yaitu hayya 'alas shalah, maka yang mendengar la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, dan juga hayya 'alal falah, yang mendengar juga disunnahkan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah, maka yang mendengar maka disunnahkan dia menjawab, yaitu dengan jawaban
aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min solihi ahliha. Maka orang yang mendengar yaitu pada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itulah jawabannya. Saya ulang kembali, aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min solihi ahliha. Bagi yang mendengar ucapan muadzin yang qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka setelah habis dikumandangkan azan, maka sunnah bagi kita semua yang ada mendengarkan azan itu yaitu membaca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatu qaimah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wab'ats muqammam mahmudan lillazi wa'atta. Demikian juga habis orang yaitu mengumandangkan iqamah, sunnah juga kita membaca doa itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wab'ats muqammam mahmudan lillazi wa'atta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu barang siapa yang mendengarkan kumandang azan dan juga dia membaca doa ini, maka kata dalam hadis Nabi, maka orang yang mendengar ini dan membaca ini nanti pada hari kiamat, maka Allah akan mendengarkan yaitu panggilannya yaitu sewaktu hari kiamat. Makasih, ini aja dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.